Shalom, Jemaat GSKI Betani, dimanapun saudara berada, kita berjumpa kembali dengan program Masih Ada Tuhan. Saudara, hari ini saya memberi tema, Jadilah Murid, yang terambil pada ayat firman Tuhan, Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mau mengikuti aku. Kenapa firman Tuhan mengatakan demikian? Padahal saat itu firman Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang berbicara dengan murid-muridnya. Karena apa? Karena yang mengikuti Yesus itu selain murid-muridnya, banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi mereka yang mengikuti Yesus itu sekedar apa? Penggemar. Mengikuti Yesus itu sekedar apa? Euforia. Mereka senang. Senang apa? Melihat mujizatnya. Senang apa? Senang dengan berkat-berkatnya. Tetapi Yesus mengajarkan satu poin bahwa jadilah murid. Jadi murid itu bagaimana? Dikatakan tadi, untuk kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku, kata Yesus. Nah, mari saudara, kita belajar. Kalau kita mau mengikuti Yesus, Yesus mengajarkan, jadilah murid. Poin pertama apa yang harus kita lakukan? Menyangkal diri. Kalau kita menyangkal diri, berarti kita harus berani menyangkalkan kedagingan kita, ego kita, ambisi kita. Mari, kita tekan. Kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini, berarti kita bersedia dibentuk, saudara. Saudara, kalau kita ini tahu, kita berjalan dengan Yesus, hari demi hari, kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita akan terkagum-kagum dengan Yesus. Ketika kita terkagum-kagum, kita akan menghormati Dia. Karena kalau kita sudah menghormati Dia, kita tahu bahwa Yesus inilah segalanya, pasti kita mau serupa dengan Yesus. Saya memberi contoh. Kalau saat ini kita lihat anak-anak muda yang senang dengan film-film Korea, apa yang mereka lakukan? Karena mereka senang, mereka terkagum-kagum dengan bintangnya, mereka mengidolakannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpenampilan persis bintang yang mereka kagumi. Mereka seolah-olah bintang itu. Begitu juga kalau seandainya kita kagum dengan seorang pemain bola seperti Ronaldo. Banyak sekali orang ketika terkagum-kagum dengan Ronaldo, mereka memakai kostum yang seperti Ronaldo pakai, rambutnya seperti Ronaldo, gayanya seperti Ronaldo. Kenapa? Karena mereka terkagum-kagum. Mereka mau seperti Ronaldo. Hari ini, kalau kita mau seperti Yesus, kita harus menyangkal diri. Ketika kita mau seperti Yesus, kita harusnya serupa dengan apa yang Yesus lakukan. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, sekali lagi, kalau kita berjalan bersama Yesus, kita terus terkagum sama Yesus, kita menghormati Dia, pasti kita mau seperti Dia. Caranya, kita mau dibentuk, sangkal diri. Itu yang pertama. Yang kedua, memikul salib. Saudara, kita harus bayar harga mengikuti Yesus. Kalau kita terkagum-kagum dengan Yesus, kita menghormati Yesus, kita mau seperti Yesus. Poin kedua, bayar harga. Enggak sulit. Saudara, ketika Yesus berkata dengan murid-muridnya pada Matius 13 ayat 4, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, dikatakan apa? Yesus memberi contoh seumpama orang menemukan harta yang terpendam di ladang itu, dia menjual semua hartanya untuk membeli ladang itu. Kenapa? Karena di ladang itu ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Kalau hari ini kita mengikuti Yesus, kita terkagum-kagum dengan Yesus, mari kita bayar harga. Pikul salib, ikut Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus itu lebih dari segalanya. Tuhan Yesus itu lebih berharga dari semua janji-janji dunia ini. Mari
kita mau lakukan. Kita berani bayar harga. Satu contoh lagi, saudara. Ketika saudara ditawarin handphone yang baru, handphone itu lebih dari apa handphone yang saudara punya, pasti saudara dengan senang hati, dengan sukacita mau menggantikannya, mau menukarkannya. Begitu juga kalau kita mengikuti Yesus. Kalau kita tahu bahwa Yesus lebih berharga dari segalanya, kita mau menukarkan segala sesuatu yang lama, kehidupan kita yang lama. Baik itu perbuatan-perbuatan dosa, baik itu perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan, kita tinggalkan. Kita mau mengikuti Yesus. Kita mau bayar harga. Seperti Paulus katakan pada Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Mari setiap kita, saudara. Paulus juga mengajar kepada kita, ketika dia sudah mengenal Yesus, dia katakan semua kehidupan lamanya itu adalah sampah. Mari setiap kita, jadilah murid, kita menyangkal diri, kita pikul salib, kita ikut Tuhan. Itulah murid. Tuhan memberkati.